Halo para pecinta Timnas Indonesia, balik lagi bersama Timnas Clip. Dan langsung aja simak berita terbarunya ya, let's go! Rumor pelatih Shin Tae-yong ke Persija Jakarta menimbulkan 3 fakta yang layak diperhatikan. Salah satunya pengaruh pemain Timnas Indonesia. Kursi kepelatihan Persija Jakarta tengah kosong setelah manajemen resmi mengakhiri kerjasama dengan Mauricio Souza, Selasa 26.5 malam WIB. Keputusan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti di bangku pelatih klub berjuluk Macan Kemayoran itu. Di tengah situasi tersebut, nama Shin Tae-yong mulai ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta. Dilansir dari JPNN, Rabu 27 malam, mantan pelatih Timnas Indonesia itu disebut menjadi salah satu kandidat kuat menangani klub ibu kota pada musim depan. Hingga artikel ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari kubu Persija terkait rumor Shin Tae-yong. Namun, isu Shin Tae-yong ke Persija masih hangat diperbincangkan dan memunculkan beberapa fakta yang layak disimak. Salah satu faktor yang membuat rumor Shin Tae-yong makin kuat ialah kedekatan Persija Jakarta dengan sponsor utama asal Korea Selatan, Hyundai. Faktor lain yang membuat Persija dianggap cocok bagi Shin Tae-yong ialah keberadaan sejumlah pemain Timnas Indonesia di dalam skuad Persija. Rekam jejak Shin Tae-yong menjadi alasan utama mengapa namanya terus dikaitkan dengan Persija Jakarta. Shin Tae-yong dikenal sebagai salah satu mantan pelatih Timnas Indonesia terbaik. Dia mampu membawa Timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana berdampak pada kelolosan otomatis skuad Garuda ke Piala Asia 2027. Berikut update kabar transfer tim promosi Super League musim 2026/2027. Dilansir dari Tribun, sebanyak 3 klub Championship 2025-2026 akan bertarung di kasta tertinggi Liga Tanah Air pada musim 2026/2027. 3 klub tersebut ialah Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, dan Ahdiaksa FC. 3 tim tersebut mulai berburu pemain anyar untuk menatap kompetisi yang akan berlangsung sengit di musim 2026/2027. Apalagi Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, dan Ahdiaksa FC akan bertemu tim-tim kuat seperti Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, hingga Malut United di musim 2026/2027. Satu di antara tim yang cukup getol akan mendatangkan pemain anyar adalah Garuda Yaksa FC. Garuda Yaksa FC kini tengah dikaitkan dengan satu pemain abroad Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Pratama Arhan kabarnya bakal meninggalkan Bangkok United. Garuda Yaksa disebut-sebut bakal jadi tujuannya, tulis akun tersebut. Lantas, bagaimana peluang Garuda Yaksa FC memboyong Pratama Arhan? Diketahui, Pratama Arhan tak banyak mencatatkan menit bermain di Bangkok United pada musim 2025-2026. Hal itu karena Pratama Arhan mengalami cedera. Pratama Arhan berpotensi dilepas Bangkok United karena kabarnya Liga Thailand akan menghapus kuota pemain ASEAN, Asia Tenggara. Hal itu akan berdampak bagi pemain-pemain dari Asia Tenggara, tak terkecuali pemain dari Indonesia seperti Pratama Arhan. Demi mendapatkan menit bermain yang reguler dan mengembalikan performanya, tak ada salahnya bagi Pratama Arhan bergabung dengan klub Liga 1 pada musim 2026-2027. Pintu Piala Dunia 2026 tertutup bagi pemain keturunan Indonesia di Eropa. Namun, bagi Timnas Indonesia, situasi itu justru bisa menjadi peluang besar yang selama ini dinantikan. 4 pemain keturunan Indonesia, yakni Pascal Struijk, Miljon Manhoef, Ian Maatsen, serta Jayden Oosterwolde, dipastikan gagal masuk skuad negaranya masing-masing untuk tampil di Piala Dunia 2026. Nama Struijk tidak masuk dalam daftar skuad Belgia yang diumumkan pelatih Rudi Garcia pada 15 Mei 2026 maupun Belanda. Sementara Maatsen, Manhoef, dan Oosterwolde
juga gagal mendapat tempat di skuad Belanda racikan Ronald Koeman. Bagi supporter timnas Indonesia, kabar tersebut bukan sekedar dinamika sepak bola Eropa. Situasi itu dinilai membuka peluang baru bagi PSSI untuk mendekati para pemain keturunan yang selama ini sulit dijangkau. Struijk menjadi nama yang paling menyita perhatian. Bek milik Leeds United itu memiliki nilai pasar tinggi dan kontrak jangka panjang hingga 2027. Pemain berpostur 1,90 meter tersebut juga dinilai cocok dengan kebutuhan lini belakang timnas Indonesia karena mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Namun, peluang naturalisasi tersebut tidak sepenuhnya mudah. Selain proses administrasi dan dokumen keturunan, faktor terbesar tetap berada pada keputusan pribadi pemain. Baik Struijk maupun Oosterwolde sebelumnya pernah menyatakan masih memprioritaskan peluang membela Belanda dibanding negara lain. Bagi PSSI, momen ini bisa menjadi kesempatan langka. 4 pemain keturunan dengan pengalaman kompetisi elit Eropa kini berada di persimpangan karir internasional mereka. Informasi terbaru dibocorkan staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, yang mengabarkan 2 pemain diaspora asal Australia siap diproses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot mengabarkan 2 pemain diaspora Australia siap dinaturalisasi. 2 pemain ini akan menandai kloter pertama pemain naturalisasi timnas Indonesia di era John Herdman. Keduanya adalah Luke Vickery dan Mitchell Baker. Luke Vickery adalah winger kelahiran Amerika Serikat, berpaspor Australia, berusia 20 tahun, yang kini membela MacArthur FC. Ia sendiri pernah menyatakan keterbukaannya membela timnas Indonesia. Darah Indonesianya berasal dari sang nenek yang lahir di Sumatera. Nenek saya lahir di Indonesia, di Sumatera. Kemudian orang tua dia lahir di Belanda, kata Vickery dalam wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Jadi, saat ini dia tinggal di California, Amerika Serikat. Tapi dia lahir di Indonesia, pernah tinggal di sana. Dia memiliki semua akte kelahirannya, tambahnya. Sementara itu, Mitchell Baker adalah striker setinggi 196 cm, berusia 19 tahun asal Melbourne, Australia. Saat ini ia membela tim sepak bola kampusnya di Amerika Serikat, Georgetown University. Kabarnya, Mitchell Baker punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Semarang dan Yogyakarta. Menurut Nur Korompot, 2 pemain ini akan hadir pada FIFA Matchday Juni 2026 saat timnas Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik. Sekilas info tentang Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk FIFA Matchday 2026 pada tanggal 5 Juni belum bisa tampil, tetapi kemungkinan besar akan hadir menyaksikan timnas melawan Oman dan Mozambik, tulis Nur Korompot.